Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau Yesus Kristus yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa untuk saat ini. Kami dapat beribadah di tempat ini Tuhan, meninggikan Engkau, memuji Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami minta mari Allah Roh Kudus Kau hadir di sini, lawat setiap kami Roh Kudus. Puaskan kami, jamah, pulihkan kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Siapa yang percaya lambaikan tanganmu. Dan mari bangkit berdiri saudara. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Kami kan pergi
tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Sekali lagi, imani saudara, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini pasti, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami percaya mujizat masih terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Mujizat masih terjadi. Amin, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja untuk memulihkan setiap kami. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, shikarala mayana karala moya sikere kerala Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Maya shikara bara 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 maya shikara bara maya rababa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata
saja ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan Allah yang bertahta di atas penyembahan kami, Tuhan Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Roh yang ada di dalam kami lebih hebat, lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus tinggal di dalam kami, Roh Kudus beserta dengan kami, dan bersama Tuhan perkara-perkara kami dapat lewati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebab Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang maha besar. Allah yang dahsyat.
Allah yang hebat Tuhan. Shikaraba kata-kata kore bekete shekete Bapa. Hinemara kore bekete kalamoya shikere Bapa. Kore mekente kanto yoko. Engkau besar, Engkau besar Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Oh ya rabaya rabaya sida barabaya sana. Haleluya.
Engkau tidak berubah. Kau luar biasa bagi kami yang percaya. Kami bersyukur Tuhan. Kau telah memelihara hidup kami. Kami bersyukur bahwa Yesus mau membayar sangat mahal untuk menebus hidup kami. Kami berterima kasih untuk surga yang mulia. Kami bersyukur untuk hidup kekal. Kami bersyukur untuk pengampunan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pendamaian yang dikerjakan Tuhan Yesus di salib. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di sini, itu cukup bagi kami Tuhan. Sekarang berbicara kepada kami, ajari kami bahwa kami lebih dekat Engkau, pulihkan keadaan kami, berkati kami, sembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara, terima kasih buat worship team, selalu kita didorong untuk masuk di hadirat Tuhan ya setiap saat. Luar biasa, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau berbicara dengan tema yang sangat menarik menurut saya. Sangat menarik, judulnya adalah stagnan. Sama-sama katakan stagnan. Kurang kompak, 1, 2, 3. Ya, stagnan itu adalah keadaan tidak tumbuh atau tidak berkembang dan juga dalam apa itu? Keadaan terhenti. Ya, itu bisa ditafsirkan apa saja. Stagnan di dalam pekerjaan. Mungkin saudara bekerja bertahun-tahun tapi tidak ada perbaikan karier. Itu juga stagnan ya. Saudara berbisnis, saudara sudah invest banyak bertahun-tahun, tapi saudara tidak melihat kemajuan, tidak ada progres, itu juga stagnan. Ya. Atau saudara sedang membangun sebuah hubungan dan hubungan itu nampaknya tidak memberikan perkembangan, tidak ada progres ya. Saudara ya seperti digantung ya. Bilang sebelahnya jemuran digantung aja hilang, apalagi cinta digantung ya. Jadi stagnan, stuck. Di dalam pelayanan mungkin saudara sudah kerja keras, namun saudara tidak melihat sepertinya ada suatu pertumbuhan yang signifikan. Sepertinya tidak ada pertambahan di dalam kehidupan saudara-saudara. Bahkan mungkin tidak melihat Tuhan menyertai hidup saudara ya. Itu bisa berarti stagnan ya. Nah, dalam keadaan-keadaan yang saya katakan stagnan itu apa yang harus kita lakukan ya. Saya kira kita semua pernah punya pengalaman mengalami stagnan. Kita cenderung merasa akhirnya bosan ya kan, rasanya jenuh hidup, jenuh apa-apa jenuh ya, karena stagnan berarti tidak ada progres, tidak ada pertambahan, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan ya. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Jikalau keadaan itu terjadi, apa yang seharusnya kita lakukan ya. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang saya kutip. Yang pertama adalah di Kejadian pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca sama-sama. 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi saudara perhatikan bahwa peristiwa kelaparan, krisis pasti ini ada hubungannya dengan musim cuaca ya. Nah, saudara-saudara, itu disebutkan di sana ini bukan kali pertama. Artinya sudah terbiasa, musim berubah, keadaan berubah, panen juga berubah ya. Jadi sejak zaman ayahnya Abraham terbiasa begitu ada situasi yang seperti ini, maka hal yang sudah biasa dilakukan dari turun temurun adalah segera pindah. Jadi mereka hidup secara nomaden ya. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena mereka tidak membangun rumah seperti saudara, tetapi mereka mempunyai kemah sehingga lebih mudah untuk kukut-kukut lalu pindah.
Nah, begitu yang terjadi dan saudara-saudara, itu adalah tradisi kita semua. Sulit untuk menghilangkan sebuah tradisi kebiasaan itu seperti autopilot ya. Jadi bisa tiba-tiba begitu ada keadaan kita langsung tahu apa yang akan kita lakukan, pindah. Nah, tetapi kali ini berbeda ya. Pada malam itu ketika tetangga-tetangga sudah mulai menggulung tendanya dan mulai pindah mencari tempat-tempat yang subur dan berair. Dan saya kira itu yang akan dilakukan oleh Ishak, karena itu dia tiru dari orang tuanya. Dia akan pergi, kalau dia tidak akan pergi, kalau dia tidak bersiap-siap, kalau dia tidak merencanakan, kalau tidak muncul dari hatinya, tidak mungkin Tuhan akan datang dan mengatakan kepada Ishak, jangan pergi dari tanah ini, tinggallah di tanah ini. Itu adalah tanah yang kritis. Saudara-saudara, kebiasaan kita ketika terjadi satu keadaan yang stagnan, apakah itu di pekerjaan, apakah dalam hubungan-hubungan, pernikahan, berpacaran, bertunangan, pelayanan, maka kita cenderung mengambil langkah yang paling mungkin dilakukan adalah pindah. Berpindah, balik arah atau apalah, pokoknya kita harus bergerak dan meninggalkan. Tapi saudara, itu tidak selalu benar. Katakan tidak selalu benar ya. Tidak selalu benar. Alasan orang-orang untuk segera balik arah atau melakukan sesuatu yang lain adalah karena apa? Kalau dalam satu hubungan, misalnya pernikahan, kenapa kamu bercerai? Karena tidak nyaman. Betul ya? Halo ya, alasan kita sangat simpel, tidak nyaman saudaraku. Lalu kemudian kita balik arah, kita mengubah keputusan kita. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan saudara menafsirkan rasa nyaman itu sebagai kehendak Tuhan. Setuju, amin? Halo, amin? Karena rasa nyaman itu tidak berarti kehendak Tuhan bagi saudara. Karena nyaman itu berhubungan dengan daging. Siapakah yang menikmati steak yang enak? Daging. Siapakah yang menikmati seks? Daging. Siapakah yang menikmati pujian? Siapa? Daging. Satu-satunya yang bisa dinikmati oleh roh adalah ketika saudara dan saya melakukan kehendak Bapa di surga. Roh saudara menikmatinya. Amin. Are you here? Jadi apa yang sebaiknya saudara lakukan dalam situasi ini? Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah akan dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi ketika dia bersiap untuk pergi, maka Tuhan katakan tinggal di sini. Di mana itu? Di Gerar. Tinggallah di sini, maka aku akan memberkati engkau. Tapi tanah itu tandus, tapi sedang terjadi krisis, dan adalah bijak untuk mencari tempat yang lain. Sekali lagi saudara, saya katakan bahwa nyaman itu tidak selalu adalah kehendak Tuhan. So yes, hal pertama yang dilakukan jikalau saudara mengalami keadaan yang stagnan adalah lakukan evaluasi. Katakan evaluasi. Evaluasi tujuan-tujuan saudara. Evaluasi motif kenapa. Misalkan saudara bekerja, saudara tidak nyaman. Nah, saudara bermaksud untuk pindah, evaluasi. Tujuan saya apa? Pindah. Gaji lebih gede, kesempatan lebih baik. Sekalipun demikian, ada hal yang harus saudara pertimbangkan adalah apakah ini kehendak Tuhan? Tidak ada amin.
Karena bagi Tuhan tidak sukar. Apakah saudara di tanah yang krisis? Apakah semua situasi tidak mendukung? Tidak nyaman. Karena berkat Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi. Say yes. Amin. Nah, walaupun sulit, namun saya yakin selama Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, maka akan selalu ada jalan keluar bagi saudara dan saya. Begitu. Amin. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Setiap hubungan, pernikahan saudara, di setiap level pernikahan itu ada kesulitan. Ketika bulan madu selesai, madunya habis, tinggal bulan. Hidup dari bulan ke bulan. Ya. Orang-orang di usia pernikahan seperti saya ada masalahnya. Tapi masalah sesukar apapun, sekali lagi, jika Yesus itu jalan, selalu ada jalan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Betul saudara. Jadi kita tidak mempunyai alasan misalkan sampai bercerai, sampai ya saudaraku tidak bisa. Saya janjikan jalan keluar untuk saudara. Saya bisa kasih tahu saudara bagaimana caranya bahwa Tuhan sanggup apapun keadaan saudara. Orang mengatakan hidup dengan istri saya itu seperti corona. Jadi kalau saya berusaha untuk menaklukkan dia, kalau tidak berhasil ya saya hidup berdamai dengan dia. Kan corona gitu ya, kalau nggak bisa ditaklukkan ya berdamai. Dalam banyak hubungan kita harus belajar untuk berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan diri kita, berdamai dengan situasi yang kita hadapi. Say yes, amin. Dalam satu kesempatan seorang Presiden Amerika Serikat yang baru saja menyelesaikan jabatannya, yaitu Donald Trump, mengatakan begini, banyak orang bertanya kepada saya tentang sukses. Tapi saya ingin mengatakan walaupun orang itu pintar, walaupun dia punya modal, semua itu tidak salah. Tetapi satu hal ini yang selalu terjadi, apakah orang itu gagal, apakah orang itu berhasil, adalah ability to handle pressure. Kemampuan untuk menghandle tekanan, katakan handle. Sudah ngerti handle? Handle itu sudah kemampuan untuk mengatasi, mengendalikan, bukan menghilangkan. Jadi pressure tidak mungkin hilang selama kita ada di dunia ini. Tapi seorang yang sukses mampu untuk menghandle. Say yes, amen, amen. Mengendalikan. Kalau saudara tidak bisa menghandle pressure, maka pressure akan menghandle saudara. Dia akan menguasai saudara. Sukses atau gagal letaknya di sini kemampuan untuk menghandle. Katakan sekali lagi, menghandle. Ya. Jadi evaluasi tujuan-tujuan saudara. Kenapa saya akan memulai usaha yang baru? Kenapa? Karena saya menemukan banyak orang dengan mudah membuat keputusan. Dan saudara, saya bertanya, seandainya Ishak pergi, apakah dia menuai 100 kali lipat di tempat lain? Jujur, apakah dia bisa menuai? Tidak mungkin. Wong itu yang ngasih Tuhan kok. Ya dah, tanah itu krisis kok. Tidak mungkin. Jadi jangan terburu-buru membuat keputusan dalam hal apapun. Dalam hubungan-hubungan, pekerjaan, pernikahan. Jangan terburu-buru, buatlah evaluasi. Karena saya melihat banyak orang melakukan hal yang salah. Begitu mereka katakan gak nyaman, langsung dia putuskan Surabaya, Jakarta atau kemana, ya kan? Nah, belum dapat pekerjaan yang baru, dia sudah keluar dulu, ngendok di rumah 2 bulan, 3 bulan. Lo pikir 2 bulan, 3 bulan siapa yang kasih makan? Lo puasa 2-3 bulan gak makan, gak minum. Dan ketika kemudian engkau kesulitan, siapa yang kau salahkan? Tuhan. Nah, saudara belajar untuk mengevaluasi ulang setiap keadaan-keadaan yang saudara rasa tidak nyaman. Rasa nyaman tidak selalu berarti adalah kehendak Tuhan. Ya, itu tadi pertanyaan saya. Kalau dia pergi mungkinkah dia akan menuai 100 kali lipat?
Tapi ketika dia tetap ada di sana, tanah itu masih sama, tetap tandus. Tapi tanah itu memberi hasil 100 kali lipat. Saya nggak tahu tetangganya dapat apa enggak. Tapi itu adalah jatahnya Ishak dan Tuhan yang melakukannya. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Tuhan yang melakukan. Karena bagi Tuhan tidak sukar. Tidak sukar. Saya membantu saudara untuk tidak membuat keputusan yang gegabah dalam pekerjaan. Bahkan dalam pelayanan saudara. Ya, saya dan saudara jangan gegabah membuat keputusan. Evaluasi secara jujur. Yang kedua, hal kedua yang harus diingat saat mengalami stagnan. Pastikan untuk tetap menaati Tuhan. Karena pada waktu segala sesuatu berjalan gak karu-karuan, kita langsung berpikir Tuhan di mana? Kayaknya Tuhan gak peduli. Ya, jadi kita ada kecenderungan untuk menjadi tidak taat. Ya, kita mungkin rajin berdoa, tiba-tiba nggak berdoa. Kita mungkin sudah rajin baca Alkitab, tiba-tiba nggak baca Alkitab, ya. Hal-hal baik yang kita sedang kerjakan, tiba-tiba kita menjadi tidak ingin melakukannya. Sudah melihat satu catatan Alkitab di dalam 2 Raja-Raja atau 1 Raja-Raja, itu satu peristiwa ketika Raja Aram mengepung Samaria dan kemudian terjadi kelaparan, ya. Lalu Raja Samaria datang kepada Elisa dan dia bilang gini, semua ini terjadi karena Tuhan. Buat apa aku berharap lagi kepada Tuhan? Semua keadaan ini rakyat lapar, aku lapar, sekarat ini karena Tuhan. Jadi buat apa saya berharap? Setelah berdoa bertahun-tahun, berdoa lama-lama, berpuasa, berkorban, melayani, saudara akan tiba pada satu saat di mana saudara diuji, semua akan jalan datar. Dan saudara bilang, buat apa? Buat apa saya harus melakukannya lagi? Sudah harus pastikan hal kedua adalah saudara harus tetap melakukan firman Tuhan. Yes. Sebab saudara gak pernah tahu bahwa itu mungkin adalah satu langkah yang sangat menentukan untuk saudara. Waktu pagi hari saya keluar dari menara 4:30 pagi, lebih 10. Saya pergi ke ATM. Saya mau nyebrang lampu merah, kemudian ada satu mobil station di depan saya di belakang. Mobil itu berhenti padahal jalan yang arah sana Jogja Solo itu sepi. Sepi banget karena gerimis. Jadi saya pikir dalam hati saya, tengaren kok iso berhenti. Biasanya gak ada polisi, sepi, mbok merah, mbok hijau kuning kelabu mestinya bablas toh. Kok ya saya bilang, saya mulai berpikir, oh berarti dia orang yang taat. Kedua saya berpikir, oh mungkin dia liatin itu kamera di atas ya. Mungkin ada kamera jadi gak berani. Baru saya berpikir gitu, lampu masih merah, tiba-tiba dia jalan saudara. Begitu dia jalan lewati lampu merah, lampu langsung jadi hijau. Saudara lihat banyak kali kita itu kurang menunggu sedikit saja ya. Kurang sabar sedikit saja. Asal kita harus pastikan bahwa kita masih tetap taat kepada Tuhan. Say yes. Nah. Ayat 12 di pasal yang sama. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Bilangin saya diberkati Tuhan. Kalau saya taat. Karena Tuhan tahu bagaimana caranya memberkati saudara. Amin. Amin. Karena ia diberkati Tuhan. Makanya saya bilangin kalau dia tidak mau berhenti di situ. Kalau dia mau saja pergi ke tempat lain. Karena dia melihat di tempat lain lebih baik. Belum tentu dia mendapatkan 100 kali lipat. Tapi karena dia patuh. Dalam keadaan-keadaan di mana kita rasa stuck. Waktu stuck kita jadi jenuh, bosan, kita tergoda untuk berhenti dari semua hal-hal baik yang saudara sudah lakukan selama ini. Namun saudara kadang-kadang menjadi taat itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Ya, menabur di masa sukar itu tidak gampang saudara. Itu tanah yang kering dan bisa saja ini menjadi satu investasi yang salah saudara. Bisa salah dia karena ketika dia menabur itu seperti membuang benih sia-sia. Tapi dia sudah mendengar kepada Tuhan lalu dia tetap menabur. Saya banyak waktu saya cerita tentang suatu ini tentang padang gurun.
Sahel. Sahel itu letak antara bagian utaranya Gurun Sahara dan bagian selatan Afrika Barat, saudara. Wilayah Afrika Barat termasuk di sana adalah Senegal, Sudan bagian selatan, Eritrea, dan satu lagi itu apa saudara ya? Di bagian Afrika bagian Barat itu saudara. Nah, wilayah Gurun Sahel ini sepanjang tahun mendapat air yang sangat sedikit. Makanya saudara kalau tahu di dunia tempat-tempat yang sangat mudah dilanda kelaparan ya antara lain ya Sudan itu saudara. Karena kondisi geografisnya yang kering. Dan orang-orang hidup di sana. Biasanya pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu bulan-bulan yang luar biasa. Ada panen, lumbung-lumbung penuh. Lalu ketika bulan November tiba, sarapan pagi menghilang. Artinya dari makan 3 kali jadi 2 kali saja. Di bulan Januari makan malam stop, jadi makan sehari sekali. Di bulan Februari, saudara, setiap malam di rumah-rumah itu ada suara bayi-bayi yang menangis, merengek. Kenapa? Karena lapar, kurang makan saudara. Dan yang paling horor itu di antara bulan Maret dan bulan April. Itu benar-benar horor. Banyak anak mengalami busung lapar. Lalu satu hari seorang anak berlari dari gudang menghampiri ayahnya. Dan dia katakan, "Ayah, mari lihat, aku menemukan sekarung gandum. Ayo ayah, ini luar biasa. Ayah bisa membawanya kepada ibu. Kita akan mengolahnya menjadi makan enak." Dia begitu bersemangat, namun ayahnya diam membeku. Apa yang terjadi? Itu adalah benih. Dan walaupun mereka lapar, tapi di bulan April ayah pergi keluar dan benih yang sangat berharga ini lemparkan di ladang, ditaburkan, disebarkan. Kadang-kadang itu sangat sukar saudara untuk menaati Tuhan ketika keadaan krisis. Betul saudara ya? Tidak mudah. Namun saudara-saudara, seperti pengalaman seorang pria ini, Lukas 5 ayat 5 tentang Simon Petrus. Saudara baca konteksnya adalah ketika suatu hari Simon Petrus sudah selesai membereskan jalannya dan dia tidak dapat apa-apa. Dan pagi itu Yesus ada di sana kemudian meminjam perahu Simon. Aduh, kok dilala ya Simon, perahunya dipinjam. Sudah enggak dapat apa-apa, gimana saudara ketika saudara sedang susah, saudara sedang menderita? Saudaraku ya. Lalu kemudian saya datang pinjam mobilnya, tolong antar saya. Gimana tuh? Kayak enggak ngerti saudara ya. Gimana itu rasanya ya? Tapi Tuhan Yesus meminjam perahunya Simon, lalu Tuhan Yesus katakan bertolak, lalu Simon duduk terkantuk-kantuk sementara Yesus khotbah. Khotbahnya panjang sekalian. Lalu setelah selesai khotbah Tuhan Yesus katakan bertolaklah ke tempat yang dalam. Please. Dia bilangin, Tuhan sudah sepanjang malam saya sudah kerja keras. Apa katanya? Simon menjawab, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ini waktunya istirahat. Tuhan bilang, taparkan di sebelah kanan. Tuhan, bukan cuma kanan, kiri, muka, belakang. Saya mau udah muter-muter. Gak dapat, ini waktunya saya mau pulang istirahat. Waktu saya bangun jam 2:30 tadi mau pergi ke menara, padahal bilang doa di rumah aja. Gerimis ya, tapi saudara tahu saya adalah garis keras. Kalau doa suaranya keras. Kalau nangis suaranya juga keras. Jadi nanti membangunkan tetangga. Saya itu dari hari Minggu lalu itu kena, sebetulnya yang muncul domponya itu pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sejak kemarin saya duduknya udah separoh domponya di sini, pindah di sini, bukan pindah, nambah. Senut-senut bukan main, bangun jam 2:30 pagi. Saya mau keluar dari kamar, saya lihat tempat tidur saya dan saya menghayal kalau ini adalah hari Senin. Sehingga saya bisa balik tidur. Sudah kerja keras gak dapat apa-apa.
tapi karena engkau menyuruhnya, maka aku melakukannya. Coba kalau dia misalkan langsung kukut-kukut pulang, dapat enggak? Enggak dapat. Saat saudara berada dalam keadaan stagnan, ingat satu hal, saudara dan saya harus tetap mematuhi Tuhan. Say yes. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Tetap mematuhi Tuhan. Lalu ia menuai. Hal ketiga yang harus diperhatikan saat saudara mengalami stagnan adalah belajar menanti waktu Tuhan. Kita bicara tentang waktu, tapi sebetulnya apa yang berbicara tentang waktu itu adalah hal menunggu. Katakan menunggu. Dan pria yang saya ingin bagikan kesaksiannya ini adalah Musa. Musa itu seorang yang luar biasa ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 dikatakan Musa itu dididik dalam segala hikmat Mesir, dalam perkataan maupun perbuatan. Bayangkanlah seorang pria tampan yang berhikmat, seorang yang luar biasa, itu bahkan melebihi dari semua pemimpin dunia dalam kata-katanya, dalam perbuatannya. Saya membaca sebuah catatan dari penulis sejarah, sekali lagi penulis sejarah, jadi bukan karangan apa, ahli sejarah, bukan Kristen, menulis tentang Musa. Dan dia berkata, apa alasan Firaun ingin membunuh Musa? Yang kita tahu di Alkitab bahwa oleh karena dia membunuh orang Mesir, bukan? Tapi bukan itu satu-satunya masalah. Karena ada masalah lain, karena Musa ini seorang yang sangat luar biasa. Dalam satu peperangan ia memimpin pasukannya dan menundukkan Ethiopia. Waktu dia kembali sama seperti Saul terhadap Daud, maka Firaun ini merasa jelas. Dia merasa khawatir bahwa satu hari kekuasaan akan jatuh di tangan Musa. Jadi dia menjadi jelas dan merencanakan pembunuhan kepada Musa. Sehingga Musa dipicu oleh peristiwa dia membunuh orang Mesir dan melerai 2 orang Yahudi ya. Akhirnya dia lari. Saudara tahu 40 tahun kerja ikut mertua. Saya belum ketemu orang kerja 40 tahun dengan mertua, ada? Biasanya kita tinggal dengan mertua cepat-cepat pengen segera mandiri, nggih? Betul enggak? Ya, pengen punya rumah sendiri walaupun ngontrak, KPR nggak apa-apa, masa sih 40 tahun kerja ikut mertua kayaknya progresnya nggak ada perbaikan nasib kan? Tidak ada cerita kemudian dia menjadi seorang yang sukses di sana, tidak diceritakan. Ini orang pinter, saudara. Orang pinter luar biasa, orang cerdas, berprestasi, dia sarjana, dia pandai dalam ilmu tulisan-tulisan kuno, hieroglif. Itu tulisan-tulisan yang saudara itu dianggap tersulit saudara membaca tulisan itu. Gabungan antara 2 elemen, yang satu adalah logograf dengan alfabet. Jadi sebetulnya bentuk gambar yang kemudian itu bisa berarti mewakili satu karakter, sebuah pesan, sebuah peribahasa. Jadi misalkan gambar burung saja itu artinya bukan burung ya, tapi barangkali bisa punya. Dan dia pintar, orang cerdas, orang pintar, orang baik. Ini pangeran 40 tahun gak punya apa-apa. Can you imagine? Saya tidak suka cerita itu. Orang tuanya sudah meninggal, Firaun sudah mati. Tidak ada yang ingat jasanya, tidak ada yang mengingat dia. 40 tahun sampai satu hari ia ada di padang gurun dan tanah yang gersang itu berubah menjadi tanah yang kudus karena kehadiran Allah di sana. Saudara, saya ingin memberi pesan kepada saudara bahwa saudara dan saya memiliki kemampuan untuk mengubah tanah yang krisis menjadi tempat maha kudus. Oleh karena kehadiran hadirat Tuhan, kehadiran saudara, saudara punya kemampuan untuk mengubah segala situasi dan keadaan yang sulit. Say yes. Amin. Amin saudara. Ya, kita yang mengubahnya. Bukan kita yang diubah. Dan itu terjadi. Dan hari itu adalah titik balik dari kehidupan Musa.
Selama 40 tahun tidak ada perbaikan karier, tidak ada perubahan nasib. Tapi satu titik itu semua berubah, saudara. Panggilannya diteguhkan. Dia kembali dari memimpin beberapa ekor domba, Tuhan percayakan jutaan domba-domba Allah. Saudara harus belajar setia dalam perkara-perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Saudara setia dan benar dalam hal uang jumlah kecil, saya katakan Tuhan akan percayakan lebih besar kepada saudara. Amin. Sama seperti Daud. Daud itu menggembalakan beberapa ekor domba, sampai satu hari Tuhan memberikan dia kesempatan untuk menggembalakan jutaan orang. Karena dia setia dalam hal-hal kecil. Apa yang dilakukan oleh Musa, saya katakan nothing. Gak ada apapun yang dilakukan oleh Musa. Dan dua kata ini sebaiknya saudara menghafalnya. Perseverance and determination. Ketekunan dan tekad. Katakan tekun. Tekad. Cuman itu yang dia punya. Gak ada harapan. Gak ada tanda. Tapi dia tekun. Dan dia ulet. Dia bertekad. Dia bertahan. Dan dia bukan saja diangkat untuk memimpin bangsa pilihan Tuhan. Tapi Musa ini sebetulnya saya lihatin Tuhan membawa dia dalam satu level hubungan yang sangat intim. Satu level lebih tinggi dalam hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia boleh memandang Tuhan face to face. Amin. Nah, Alkitab mengatakan tidak ada orang lain di Alkitab yang Alkitab mengatakan bahwa wajahnya bercahaya sampai orang tidak tahan memandangnya. Saudara, saya rindu supaya dunia ini tidak tahan melecehkan saudara dan saya. Say yes. Amin. Dan Tuhan membawa dia dalam hubungan itu. Sampai waktu Miriam ngerasani aja, cuman ngerasani. Kena kusta. Sampai Korah, Datan, Abiram. Itu gak patuh aja, tanah terbuka. Masuk lurus-lurus. Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Saya bilang gak ada. Dia hanya seorang yang tekun dan bertekad. Tabah, ulet. Kisah lain tentang pria ini. Dia adalah Daud. Daud mengira hidupnya sudah berakhir. Barangkali kalau ada kesempatan mungkin dia menyesali nasibnya. Kenapa dia gara-gara diurapi sama Samuel kemudian jadi masalah? Coba kemarin gak diurapi, gak ada orang nyanyi gara-gara itu perempuan-perempuan menyanyi. Kalau bisa diulang, mungkin paduan suaranya di cancel. Kan akhirnya dia dikejar-kejar. Gak jelas. Dalam pasal 22 dari 1 Samuel. Pasal 22 waktu dia lari dan tinggal di gua Adulam. Di dalam ayat 3. Saya baca ya. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Kalimat itu benar-benar menggores hati saya. Dia dikejar-kejar, terancam. Orang tuanya bergabung dengan dia waktu dia ada di Gua Adulam ini. Lalu dia Nabi Tuhan ayat 5, tetapi Gad Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung ini. Pergilah, pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Daud itu seorang yang lembut hati. Kalau dia dengar firman Tuhan, dia gak mungkin menolak. Sangat orang dia ditegur karena perjinahannya aja dia bertobat kok. Nah zaman orang sekarang ditegur dosanya malah ngamuk ya dah. Dia bilang sudah salah ditegur malah lebih galak. Kayak orang lagi hutang nih saudara ya. Di waktu dia mau butuh hutang itu kayak malaikat, dia memohon-mohon kita kayak malaikat. Begitu dia ditagih dia lebih galak daripada yang nagih. Ya dah. Ya itu saudaraku. Sekarang dia ditegur dosanya, tobat dia. Dia merendahkan diri, dia ngaku saudaraku.
Tapi kali ini saudara tahu waktu Gad bilangin, pulang ke Yehuda. Pulang dia masuk di hutan Keret, wilayah Yehuda. Tapi kalau saudara lihat di pasal 27. Pasal 27. Ini yang Daud putuskan. Saya baca ayat 1 ya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis di Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel, dan selanjutnya dia pergi kepada Akis di Gad, dan Akis memberikan dia satu tanah dataran kota namanya Ziklag. Saudara lihatin, kalau kita melihat semuanya lancar, kita cenderung berkata, Tuhan bukakan jalan, bukan? Tuhan sangat baik. Tuhan buka jalan lancar. Aku ngomong sama raja langsung dikasih sertifikatnya, kota. Tapi saudara jangan cepat-cepat. Pasal 22 ayat 3 itu yang saya katakan tadi, ada kalimat yang penting di sana, dia bilangin kepada Akis, kepada Raja Moab, dia bilang, aku titip orang tuaku di sini sampai aku lihat apa yang Tuhan akan lakukan bagiku. Saudara-saudara, dia tidak melihat apa yang dilakukan Saul. Dia tidak membuat skenario kira-kira apa yang akan terjadi. Apa yang akan dilakukan Saul tidak penting. Tapi pikiran dia, saya mau lihat finally endingnya seperti apa. Bahwa akhirnya bukan rancangan Saul yang akan terjadi, tapi rancangan Tuhan akan terjadi dalam hidup saya. Kita seharusnya seperti itu. Kita lihat masalah, kita lihat kesulitan, kita lihat orang-orang yang berbuat jahat. Saudara ditipu, uang saudara dilarikan, saudara mengalami banyak kerugian, saudara nampaknya disusahkan oleh bos, saudara progres tidak ada, saudara rasa hidup saudara sulit. Saudaraku, saudara bukan seharusnya melihat apa yang bisa dilakukan dunia ini kepada saudara. Mereka tentu saja melakukan yang jahat, tetapi finally Daud sedang berbicara, aku mau lihat apa yang Tuhan akan lakukan bagi hidupmu. Pada akhirnya adalah kehendak Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud? Tidak ada perseverance and determination. Tekun, tekad. Dia tinggal di Ziklag 1,1 tahun dan 4 bulan dia ada di sana. Lalu peristiwa Ziklag itu terbakar. Saudara, ketika saudara mengalami keadaan yang stagnan dalam banyak kasus, kita itu cuma bisa tekun dan tekad, tabah. Perseverance and determination. Tekun, tabah. Tekun, tabah. Sudah dalam banyak kasus. Saya lihat cuma 2 itu aja yang bertahan. Saudara, saya pernah cerita tentang bagaimana batu berlian itu terbentuk. Batu berlian itu salah satu, atau saya katakan satu-satunya logam yang terbentuk hanya dari satu bahan saja, yaitu karbon. 99,9% adalah karbon. Bagaimana berlian itu bisa datang di jari manisnya orang-orang nyonya-nyonya sultan? Dia ada di perut bumi kurang lebih 200 km di bawah. Dengan tekanan panas 900 sampai 1300 derajat Celcius. Seberapa panas? Mungkin neraka. Panas sekali. Lalu melalui letusan vulkanik gunung berapi, dia muncul. Dan berlian itu, saudara tahu itu dalam bahasa Yunani artinya tak
terkalahkan atau yang terkuat. Dari mana dia bisa menjadi yang terkuat? Saudara mungkin sering mendengar orang mengatakan intan. Intan itu apa? Intan itu adalah berlian mentah. Intan itu juga adalah berlian mentah yang belum diolah namanya intan. Bukan yang di sinetron itu. Itu keras sekali, berlian demikian juga adalah batu yang keras sekali. Batu permata yang keras, yang kuat, terkuat, disebutkan terkuat sesuai dengan namanya. Tapi bagaimana dia bisa menjadi yang terkuat? Dia ada di bawah tekanan. Saya katakan tadi, kemampuan saudara untuk menghandle pressure. Bukan menghilangkan pressure, tapi menghandle, mengendalikannya. Artinya ada tekanan, ada masalah. Saudara tetap menikmati makanan saudara bisa tidur nyenyak. Saudara tetap oke, saudara fine, saudara bisa happy. Walaupun masalah itu ada, masalah ada, pasti ada, pressure ada di mana-mana, tekanan ada di mana-mana, di dunia, di gereja, dimanapun dalam lingkungan pernikahan saudara. Emangnya nggak ada? Ada saudaraku. Saya katakan berulang-ulang. Kalau ada orang yang meminta maaf karena dia bersalah, itu disebut orang apa? Jujur, betul ya? Tidak semua orang juga bersalah minta maaf ya. Ada orang salah minta maaf itu jujur. Kalau ada orang yang mungkin ya dia nggak jelas salah apa benar, ragu-ragu, tapi tetap minta maaf juga, apa itu? Orang bijak namanya. Kalau ada orang yang walaupun salah, walaupun benar, benar, jelas benar tapi minta maaf. Itu siapa? Suami. Ada di sini? Saudara mengatakan, suami saya tidak tahu minta maaf ya, mesti bertobat. Tekanan itu ada bahkan di lingkungan kecil, lingkungan keluarga. Tapi saudara tahu tekanan menjadikan saudara sekuat dan seindah berlian. Say yes. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Saudara tahu kisahnya itu. Siklak harus dibakar. Karena dari peristiwa itu pasal 30, pasal 31 tercatat Saul mati dan masuk 2 Samuel pasal 1. Daud pergi ke Hebron, di sana dia menjadi raja untuk kalangan Yehuda, Benyamin. Itu Yehuda dan Benyamin adalah 2 saudaranya, satu ibu ya. Nah, saudara, dan akhirnya dia menjadi raja di seluruh negeri Israel. Apakah sesuatu sedang diambil dalam hidup saudara? Apakah hidupmu banyak tekanan? Karena secara ilmu fisika tekanan berbanding lurus dengan gaya. Kalau hidupmu banyak tekanan, kemungkinan engkau keakehan gaya. Jadi saudara, memang karena kita hidup ini kan ada banyak gayanya kan. Tidur aja banyak gaya, jalan juga banyak gaya, kerja juga banyak gaya. Ya jelas pasti ada banyak tekanan. Karena saudara duduk di mobil banyak gaya kesenggol orang lain. Ya enggak, apalagi kalau ada domponya kesenggol sakit ya. Nah ya gitu saudaraku ya. Tapi waktu saudara mengalami hal itu, saya hanya ingin menolong saudara, jangan salah membuat keputusan. Oke ya, jangan saudara salah bahwa ketika saudara stagnan, hal pertama evaluasi secara jujur ya. Hal yang kedua pastikan saudara tetap mematuhi Tuhan. Hal yang ketiga adalah saudara harus tahan, harus kuat, harus tabah, harus bertekun. Ya, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Dalam segala perkara Tuhan punya
besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, dalam segala perkara. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku mari percaya berdiri bersama-sama. punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara ingat ya, untuk menjadi seperti berlian. Berlian 99,9% adalah karbon. Murni, indah, berkilau, kuat, terkuat di kelasnya. Bagaimana bisa muncul di jari manis istri para sultan? Ia ada di bawah tekanan 900 sampai 1300 derajat Celcius, 200 kilometer di bawah tanah, di bawah gunung. Dia meletus, dia berharga, dia kuat. Kita nggak bisa menyingkirkan tekanan, tapi kita bisa menghandle-nya. Say yes. Saudara membutuhkan dukungan doa, saudara angkat tangan, saya berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, kami mengakui betapa rapuhnya keadaan kami. Kami kadang-kadang tidak tahan dengan keadaan yang tidak nyaman. Kami ingin mengubah keputusan, kami ingin berlari, kami ingin pergi, kami ingin memulai sesuatu yang baru. Tapi kami belajar dari Musa, kami belajar dari Kaleb, dari Daud, bahwa kami begitu dekat dengan kesuksesan. Kami hanya butuh tabah, kuat, tekad,
tekun. Amen. Tuhan, meteraikan firman-Mu di tempat terbaik. Bantulah kami, jikalau kami sedang bergumul dengan masalah pekerjaan kami ingin mengubah haluan, kami ingin memulai bisnis yang baru, kami mungkin bekerja ikut orang, tidak ada progres, sekian tahun tidak ada kenaikan gaji, tidak ada promosi jabatan. Kami menanti dan kami lelah. Mungkin kami seperti Daud, kami awalnya telah menjawab firman-Mu, namun keadaan situasi membuat kami lemah dan kami beralih. Kami tidak tahan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami supaya kami tabah, tekun, ulet, bertekad untuk menyelesaikan pertandingan iman ini. Teraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami mengembalikan semua apa yang harus kami kembalikan. Kami percaya bahwa kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini pasti ada mujizat, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Di mana selama hampir 2 tahun bangsa kami ya Tuhan, ditimpa pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami ya Tuhan, sehingga semua sektor perekonomian bangkit kembali. Peluang usaha dan lapangan pekerjaan terbuka bagi semua umat Tuhan. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk
kepala daerah di kota ini ya Tuhan, beserta jajarannya ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga di dalam memimpin kota ini, setiap kebijaksanaan yang diambil senantiasa surut dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan semua sektor ya Tuhan, maju dan berkembang di kota ini ya Tuhan. Amin. Tuhan yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pembangunan gereja GSCA Filipi cabang Karangnongko ya Tuhan. Amin. Tuhan turut serta memimpin di dalam proses pembangunan. Dan Amin. Tuhan cukupkan dana ya Tuhan. Amin. Sehingga gerejamu sampai berdiri kokoh dan nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Coba Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.